Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar kembali bersama Ibu Lenita. Dalam pelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak sudah mempersiapkan buku tema terlebih dahulu. Dan juga anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu. Pelajaran kita subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis umbi. Yang kedua, perkembangbiakan bawang merah. Kemudian, cara mencangkok dan juga kegiatan merawat tanaman di lingkungan sekitar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu melalui umbi. Apakah anak-anak masih ingat pengertian umbi? Iya, masih ingat. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembang dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, umbi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, umbi batang. Nah, umbi batang itu contohnya pada tanaman ubi jalar dan juga kentang. Nah, anak-anak pernah memakan ubi jalar dan kentang? Tentu pernah ya. Nah, yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis ini bisa kita temui pada bawang dan juga bunga bakung. Anak-anak bisa lihat contohnya pada gambar yang ibu tampilkan. Kemudian yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar ini contohnya pada tanaman wortel dan singkong. Nah, tanaman wortel dan singkong, anak-anak juga bisa perhatikan ada di gambar. Nah, mengapa bawang disebut sebagai umbi lapis? Apakah ada anak-anak yang tahu? Nah, kalau belum tahu, perhatikan. Bawang merah disebut sebagai umbi lapis karena umbinya terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat. Ya. Itulah alasan kenapa bawang merah disebut umbi lapis. Tahapan perkembangbiakan bawang merah. Umbi pada bawang merah akan ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi bawang merah muda. Nah, bawang merah muda ini akan tumbuh menjadi bawang merah dewasa. Bawang merah dewasa akan menghasilkan beberapa umbi, dan setelah cukup waktunya akan diambil umbinya, kemudian umbi tersebut bisa ditanam kembali. Nah, proses seperti inilah yang disebut dengan tahapan perkembangbiakan bawang merah. Sekarang kita lihat perkembangbiakan dengan spora. Nah, spora terletak di bagian belakang daun yang bentuknya seperti biji tetapi sangat halus. Nah, spora ini terdapat pada tumbuhan paku-pakuan dan juga lumut. Anak-anak bisa perhatikan contoh spora pada gambar yang ibu tampilkan. Selain perkembangbiakan dengan umbi, dengan spora, dengan cara mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Bagaimana cara mencangkok? Kita perhatikan pada gambar di samping. Yang pertama adalah pilih dahan pohon ukuran yang sedang, lalu dikupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir. Nah, kira-kira panjangnya itu sekitar 5-9 cm. Nah, yang kedua, tutup luka pada dahan dengan menggunakan tanah yang subur. Nah, kemudian ditutup dengan plastik ataupun sabut kelapa. Lalu diikat dengan tali plastik. Yang kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Nah, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Nah, setelah tumbuh akar,
potong cabang dari induknya kemudian ditanam di tempat yang teduh. Nah, inilah cara untuk mencangkok. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis umbi. Tadi ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, umbi-umbian ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk anak-anak ibu. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contohnya keripik, kemudian juga keripik balado, kentang goreng. Nah, kalau ubi singkong ya, itu bisa diolah menjadi makanan tradisional yaitu getuk. Lingkungan sekitar, kita dapat melakukan kegiatan merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Dengan menanam, kita dapat menambah jumlah pohon. Karena semakin banyak pohon yang ditanam, maka udara di sekitar kita semakin baik dan segar. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar Lani. Lani merupakan seorang anak yang penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak tentang jenis tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanamannya. Anak-anak bisa perhatikan, Lani memelihara tanamannya dengan cara menyiramnya. Kegiatan merawat lingkungan juga bisa kita lakukan di sekolah. Anak-anak bisa perhatikan, Lani dan teman-temannya yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di sana ada yang mengelap kaca, menyapu halaman, merapikan taman, menyiram tanaman, dan juga membersihkan lantai kelas. Nah, kerjasama kita lakukan di sekolah itu bertujuan untuk merawat lingkungan sekolah. Karena merawat lingkungan sekolah itu merupakan salah satu kewajiban dari anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Ibu harap anak-anak dapat memahaminya. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis umbi. Tadi ada 3 jenis umbi, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kemudian juga perkembangbiakan bawang merah, cara mencangkok, dan juga kegiatan merawat tanaman di lingkungan, termasuk di lingkungan sekolah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami materi-materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.